Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, khususnya masyarakat Kabupaten Lebak. Ya kan, kali ini saya akan berikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Lebak, kolaborasi win-win solution, ya kan? Menang untung, kalah untung. Oke, sekalian, perkenalkan saya Sugeng Anto, inisiator dari komunitas BOS Indonesia, penggiat Germa Sejahtera, dan penggiat kesadaran masyarakat berpolitik, yaitu Garuda Politik Indonesia. Websitenya garudapolitik.com. Oke, misalnya kalau kita bicara Pileg, ini menarik, ya kan? Apalagi ini adalah program menang untung, kalah untung. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Pileg, pilihan legislatif tentu ada resiko di situ, yaitu menang dan kalah, ya kan? Tentu kalau menang sih nggak masalah, yang masalah kalau kalah. Nah, kalau kalah ini yang jadi masalah, Bapak sekalian, ya kan? Nah, kita harus belajar dari filosofi orang Jepang. Kalau orang Jepang kalau perang itu pasukannya lah berani mati. Pasukan berani mati. Tapi faktanya musuhnya yang mati. Nah, ini dia. Faktanya musuhnya yang mati. Kenapa? Musuhnya yang mati ya. Orang Jepang berani mati bukan artinya dia mau mati, tidak. Dengan pasal dia tidak. Dengan segala apapun upaya kemampuannya adalah gimana dia menang. Nah, itu orang Jepang. Tapi kalau mentalnya kita, kalau kita hanya berani menang saja nggak siap kalah, nah, itu bukan mentalnya petarung, ya kan. Jadi dalam pilihan, apalagi dalam demokrasi ini harus siap menang, siap kalah. Tapi gimana kita menang untung, kalah untung. Oke, Bapak ini kalau bicaranya cukup menarik, nanti kita akan bisa diskusi akan begitu panjang dan lebar tentang program ini. Oke. Pemerintah Kabupaten Lebak. Kalau bicara pemerintah Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten yang cukup luas, ya kan, terluas di Banten dengan 28 kecamatan, 340 desa, 5 kelurahan, 1618 RW, 5696 RT dengan jumlah penduduk nih data 2018 adalah 1,2 juta jiwa. Ini bicara Lebak. DPRD Kabupaten Lebak dengan 50 kursi dibagi dengan 6 daerah pilihan dengan APBD 2,8 triliun, yaitu data 2019 ya, APBD Kabupaten Lebak. Nah, dasar hukum Pileg. Bapak sekalian, dasar hukum Pileg tentu undang-undang pemilu. Setiap 5 tahun undang-undang pemilu berubah, ya kan. Pileg 2019 dasarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ya kan. Ada 5 poin utama, yaitu sistem proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden parliamentary threshold 20-25%, ambang batas parliamentary threshold 4%, metode konsultasi suara, senlek murni, dan alokasi kursi per dapil 3-10. Nah, ini adalah Pileg di 2019. Nah, ini menarik nih. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini jadi Bapak sekalian, ini menarik. Kenapa kita harus peduli politik? Ini ada tokoh nasional Turki, ya kan, namanya Mehmet Erbakan. Dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam. Nah, maksudnya apa? Padahal Turki itu adalah 98% penduduknya Muslim. Secara persentase menang dibanding Indonesia. Indonesia itu persentasenya adalah 86%. Tapi kenapa Mehmet Erbakan ngomong begitu? Karena apa? Di Turki ada sekuler, jadi memisahkan antara agama dan kekuasaan. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi kalau saya sambil beberapa tempat jalan, saya ketemu beberapa ustadz dan sebagainya, aduh, Pak Sugeng jangan ngomong politik itu kadang kejam, politik itu kadang kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham. Saya yakin banyak sekali tokoh-tokoh agama, Pak Ustadz dan sebagainya belum paham. Saya sering pendekatan guyonan saja, ya kan, Pak Ustadz, jangankan dalam Islam itu jangankan urusan pemerintahan, urusan berniaga, dagang, hubungan antar masyarakat, kencing aja itu ada adab, ada aturannya loh Pak Ustadz. Nah, kalau kita nih sebagai orang yang Islam tuh kan harus kafah, nggak boleh sepotong-potong. Nah, jadi itulah salah satu kita edukasi. Jadi kita harus peduli politik, harus melek politik, ya kan? Kalau tidak mau masuk dalam politik praktis, kita minimal kita tidak buta politik. Oke, misalnya ya. Jadi cukup penting. Nah,
Kalau kita bicara legislatif, Bapak sekalian, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial, ya kan? Nah, ini bagian dari trias politika. Jadi Indonesia menganut aliran trias politika. Jadi kekuasaan itu dibagi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kalau bicara legislatif, kita bicara MPR, DPR, DPR RI, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Fungsi legislatif pada 3 itu membuat regulasi undang-undang atau perda, fungsi penganggaran, budgeting, dan fungsi kontrol pengawasan. Jadi cukup luar biasa fungsi kekuasaan legislatif ini, ya. Oke, ada hal-hal penting dalam pileg. Nah, ini ada 8 hal penting dalam pileg, Bapak sekalian. Jadi 1, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Sekali setiap 5 tahun undang berubah. Jadi kita harus mengikuti perubahannya itu, sehingga kita ketika di lapangan gimana cara memenangkan, tentunya kita berdasarkan undang-undang yang sebagai acuannya. Nah, pileg banyak kursi, banyak jarak. Nah, ini Bapak sekalian menarik. Pileg berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada adalah satu kursi banyak calon. Kalau pileg banyak kursi banyak calon, banyak caleg. Nah, ini menarik di dalam pileg ini, ya. Jadi umpama di dalam satu daerah pilihan itu ada 10 kursi, satu daerah pilihan dapil 10 kursi, maka artinya apa? Ada 90% orang tidak suka dengan kita, dan partai kita pun kita masih kursi, pasti dapat kursi. 90% orang nggak suka. Karena di dalam pileg kita tidak harus urut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 dapat kursi. Nah, ini menarik dalam pileg. Nah, poin ketiga, 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Nah, ini penting. Gotong royong artinya apalagi dalam sistem caleg murni jelas sekali bahwa jarang sekali umpama satu kursi harga 20.000, jarang sekali ya, calon anggota dewan kabupaten kota yang mencoblos 20.000, ya kan? Rata-rata adalah 10.000, separuh lebih lah, ya kan? Artinya suara lebihnya adalah suara caleg lain dan suara partai. Makanya kita harus ada peduli dengan partai lain. Jadi ingat, 98% kursi adalah jamaah. Maka poin keempat, ada caleg terpilih dan tidak terpilih. Maka justru itu Bapak sekalian, karena kursi jamaah tentu ada calon yang terpilih dan tidak terpilih. Maka justru itu harus ada kesepakatan win-win. Jadi kita harus peduli. Jadi kita harus musyawarah mufakat keadilan sosial. Jangan sampai kita duduk di dewan, kita ini juga punya jiwa yang musyawarah mufakatnya kurang, ya kan? Kita jangan sampai kita ngomong Pancasila tapi kita sendiri tidak pernah menjalankan tuh Pancasila, ya kan? Musyawarah mufakat keadilan sosial. Jadi ada kepedulian. Nah, kelima, pileg berdasarkan dapil, patokannya jumlah penduduk. 6, pasca reformasi pileg menganut sistem terbuka. Nah, tadi ya. Kemudian dalam pileg lah ingat, one man one vote. Satu orang itu suara. Suara tukang becak sama suara Pak Gubernur sama. Suara petani sama suara Pak Kades sama. Jadi one man one vote. Nah, pasca reformasi banyak muncul caleg baru. Ini menarik karena dinamika yang luar biasa. Nah, inilah hal-hal yang penting dalam pileg, ya kan? Nah, nanti dia akan banyak kita bahas di edukasi berikutnya. Nah, ketika kita bicara Kabupaten Lebak, pileg 2019, Partai Gerindra 9 kursi, ya kan? Kemudian Demokrat 7, PDIP 7, Golkar 6, PKB 6, PKS 5, Nasional Demokrat 5, P3 4, dan Perindo 1. Nah, inilah pileg Kabupaten Lebak 2019. Nah, di dalam pileg Kabupaten Lebak 2019 ini ada 6 hal yang perlu kita cermati. 1, kursi terbanyak Gerindra, ya kan, menggeser suara PDIP. Nah, jadi PDIP menang di 2014, sekarang 2019 oleh Gerindra, ya. Nah, ini menarik, 54% anggota legislatif wajah baru. Artinya apa Bapak sekalian? Petahanan tidak begitu mudah untuk mempertahankan kursinya. Buktinya separuh lebih adalah wajah baru. Nah, ini menarik, jadi sangat dinamis dalam pileg. Nah, harga satu kursi 18.000, pengertian satu kursi adalah DPT dengan kehadiran kurang lebih 72% dibagi jumlah kursi. Jadi harga kursi kurang lebih 18.000. Nah, perolehan suara individu tertinggi adalah 11.490. Artinya kalau harga kursi 18.000, sisanya adalah suara teman caleg lain dan suara partai. Apalagi ini terendah 2.380 dapat kursi, artinya kursi suara lainnya ya kan hampir 80% suara adalah suara
caleg lain dan suara partai. Jadi inilah harus peduli, kita harus ada kesepakatan, jadi menghargai, karena duduk kursi adalah kursi jamaah. Jadi ini perlu sekali lagi Bapak sekalian, kursi jamaah. Jadi kita harus peduli sama caleg lain. Oke. Yang poin yang kelima, PDIP dengan 7 kursi dari 10 kursi jadi turun. Gerindra naik dari 4 ke 9. Ya kan? PAN dan Hanura dari 1 kursi jadi 0 kursi. Nah, ini sangat dinamis. Di Kabupaten Lebak ini sangat dinamis sekali politiknya. Oke. Partai baru Perindo. Nah, ini Perindo partai baru dapat 1 kursi. Oke, jadi cukup menarik catatan di 2019. Nah, sekarang menuju Pileg 2024. Nah, kalau undang-undangnya masih digodok ya kan, kita tunggu godokannya. Nah, tapi poin-poin penting kurang lebih di dalam report adalah tetap sistem masih proporsional terbuka, jumlah kursi 50 kursi, dapil 6 dapil, sistem one man one vote. Banyak caleg baru berpartisipasi, kemudian pemilihan Kabupaten Lebak homogen dan status ekonomi kelas menengah ke bawah cukup banyak. Jadi ini cukup homogen. Jadi pendekatannya inilah penting. Nah, untuk itu perlu persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal. Nah, di dalam politik Bapak Ibu pasti tentunya mengenai 3M ya. 3M adalah pertama adalah mapping. Nah, ini mapping sangat penting. Nah, di mapping itu ada beberapa tahapan mapping ya. Yang kedua adalah monitoring atau maintenance. Nah, yang udah di mapping di monitoring. Nah, yang ketiga adalah setelah di monitoring ya, yang paling penting adalah memobilisasi, mengkonversi gimana yang dimonitor menjadi suara. Nah, itu sudah kita harus lakukan secara lebih awal dan terukur. Oke, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, target Pileg adalah suara, bukan masa. Kalau masa kita kumpulin orang, suruh nyanyi penyanyi dangdut, rame-rame pilih A, pilih B, dia akan ngomong, tapi belum tentu terkonversi suara. Makanya justru kita harus siapa pemilih kita, apa kebutuhan pemilih kita harus kita pahami. Nah, hukum yang dipakai dalam mendulang suara lah, ingat hukum memberi dan menerima. Jadi jangan, ini hukum malam ya. Jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi hukum memberi dan menerima. Ini. Oke. Nah, Bapak sekalian, sebelum Bapak dipilih ada tahapannya ya. Sebelum dipilih ada 4 tahapan. Yang pertama dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, baru dipilih. Jadi tidak tiba-tiba langsung dipilih, ada tahapan-tahapan. Punya spanduk banyak di mana-mana itu cuma dikenal, ya kan. Tapi kalau kita lawannya sudah masuk tahap kedua 3 ya kita kalah kalau cuma dikenal aja. Kecuali yang lainnya diam aja dikenal cukup kita bisa mendulang suara. Nah, ini kalau kita bicara tahapan ini menarik ya. Nanti tentu Bapak Ibu jangan lupa ikuti edukasi tentang tahapan-tahapan untuk bisa dipilih. Nah, berdasarkan karakter pemilih Bapak sekalian, ternyata memilih karena potensi, saudara, golongan, organisasi syarat cuma 7%, total 35%. Nah, ternyata terbesar 65% memilih karena faktor balas budi. Nah, balas budi ada 2 Bapak sekalian, balas budi jangka pendek yang disebut dengan serangan fajar dan jangka panjang program terencana dan terukur. Nah, nanti kita pakai program jangka panjang. Ya kan? Jadi kalau program jangka panjang dilakukan, maka jangka pendek akan kita bisa atasi, ya kan. Jangka pendek ini buang-buang duit belum tentu dulang suara, karena yang satu ngasih 100.000 yang ngasih 150 tertutup, ya kan. Tapi kalau sudah di jangka panjang, nah ini sebagai salah satu inspirasi juga Bapak sekalian, di Jawa Barat itu ada dapil Jabar 6, ada caleg DPR RI yang tahun 2009 jadi, tahun 2014 jadi, tahun 2019 jadi, ya kan. 3 kali berturut-turut. Nah, dengan pemilih pencoblosnya di atas 100.000 yang nyolok individu luar biasa. Nah, kita belajar dari dia. Siapa Bapak Ibu sekalian? Ya, salah satunya adalah anggota Dewan kita Syukur Nababan, ya kan? Luar biasa. Dia melakukan program yang jangka panjang dimainkan. Nah, kita nanti bicara kolaborasi kita adalah program jangka panjang. Nah, ini sebagai estimasi saja, Pileg itu secara normal kurang lebih 300 juta plus minus untuk jadi anggota Dewan Kabupaten Kota, 1,5 M untuk provinsi dan 3. Jadi luar biasa. Memang kita nggak nyebar duit, tapi untuk kesana kemari kita keliling juga pakai operasional untuk tim dan kitanya. Tetapi yang ini sebagai acuan saja. Nah, dari program kita nanti tentu nggak seperti ini. Kita akan tentu menggunakan metode yang sangat low cost, ya kan, no money politik, ya kan, dengan elegan dan sebagainya. Tapi ini sebagai contoh estimasi saja, ya. Nah, budget pemenangan Pilegnya apa aja sih? Sebenarnya ada kurang lebih 6 tahapan. Nah, yang paling penting yang besar adalah 50% adalah program sosialisasi, pengenalan spanduk, kartu nama, pertemuan, operasional tim sukses 50%. Nah, yang paling besar juga adalah 20% adalah program doktrinisasi dan penguncian suara. Nah, ini penting. Jangan kalau kita dikenal diterima tapi kita nggak dikunci,
dari doktrin suara maka bisa lari. Makanya ada program doktrinisasi dan penguncian suara, dan itulah nanti kata kunci kita, Bapak sekalian. Oke. Nah, budget terbesar di dalam pileg adalah operasional. Nah, ini yang jadi masalah, operasional. Nah, solusinya gimana? Nah, oke, Bapak sekalian. Solusinya bagaimana? Nah, politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, seperti mata uang kan, baliknya angka, baliknya gambar. Jadi satu kesatuan politik dan bisnis. Makanya kita ada program menang untung, kalah untung, bukan menang untung, kalah untung. Ingat, menang untung, kalah untung, menang untung, kalah untung. Biasanya kan kalau biasanya menang untung, kalah. Makanya tadi secara awal saya katakan kita bicara program menang untung, kalah untung. Dengan dasarnya apa? Nah, dengan manajemen risiko. Apabila kita bekerja dengan memperhitungkan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi, ya kan? Jadi program menang untung, kalah untung dasarnya adalah manajemen risiko. Bapak sekalian, di dunia ini ada bisnis yang cukup besar, bisnis yang sangat fenomenal, bisnis yang sampai punya klub bola dan di mana-mana cabang di seluruh dunia. Apa Bapak sekalian? Bisnis yang lahir karena adanya risiko. Lahir karena ada risiko. Bisnis itu lahir karena ada risiko. Ya, betul. Bisnis asuransi atau insurans. Ada risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran, risiko lainnya. Jadi asuransi itu lahir karena adanya risiko. Nah, program kita menang untung, kalah untung itu karena lahir karena ada risiko juga. Ketika risiko pileg tentu ada kalah, tapi gimana kita kalah untung? Menang otomatis untung, ya kan? Dengan tentunya hitung yang luar biasa. Oke. Nah, kolaborasi Bos Indonesia, Germa Sejahtera, dan Win-Win Solution, ya, dengan cara Win-Win Solution. Nah, Bapak sekalian, ketika kita bicara politik, tentu kita nggak lepas dengan namanya 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, dan M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi kalau bicara politik dipengaruhi oleh pengusaha, ya betul, ada 9 naga dan sebagainya. Sekali lagi, kalau bicara politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama organisasi massa, M kedua media massa, M ketiga mahasiswa, M keempat militer, dan yang kelima adalah money atau pengusaha. Oke? Nah, konsep dasar kolaborasi Win-Win Solution ini Bapak sekalian, ternyata pemilihan pileg itu punya korelasi dengan berdagang, niaga, atau barang atau jasa, karena sama-sama menawarkan. Ya kan? Menawarkan program, menawarkan ini. Nah, sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Nah, iya sama aja. Kalau kita punya bisnis lapangan juga mempengaruhi orang lain juga. Nah, ini yang penting. Energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dan tanpanya adalah sama. Ini Bapak sekalian, umpama kita ini tinggal di Bogor, punya bisnis di Jakarta, setiap hari bolak-balik Bogor Jakarta, Bogor Jakarta, Bogor Jakarta. Nah, suatu saat ada orang numpang mobil kita, tentu bensinnya kira-kira hampir sama nggak? Ya hampir sama, ya kan? Tapi ketika kita punya urusan dari Bogor ke Jakarta, urusan sendiri tanpa adanya bisnis yang sudah rutin, maka tentu ada biaya yang cukup besar. Itulah ibaratnya. Untuk itu sekalian, kolaborasi ini win-win solution. Nah, mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, kepercayaan, 4D dari 4 tahapan untuk dipilih. Dan yang selanjutnya adalah mempengaruhi orang tanpa dibaca oleh lawan atau kompetitor, dan no money politik. Sekali, no money politik tanpa dibawa. Beda kalau kita dari tim sukses A, pakai kaosnya tim sukses A, orang ketahuan kita tim sukses. Tapi kalau kita punya tenaga lapangan, baik mau sales, mau terapis, mau apa, setiap hari di lapangan kan nggak kelihatan, ya kan? Nah, jadi itu menarik ya. Sekali lagi, konsep dasar. Nah, kolaborasi Bos Indonesia, Germa Sejahtera. Bos Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline sehat sejahtera yang bersifat inklusif. Bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif itu berarti menampung semua, ya kan? Semua komunitas, semua jenis bisnis, baik online dan offline, ya. Dia sebagai wadah, ya kan, sebagai wadah pembelajaran, edukasi, dan praktek. Jadi tidak hanya cuma teori tapi praktek, ya kan? Ya kan, masyarakat untuk belajar bisnis online dan offline. Oke, tentunya kita didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan Sugeng Sejahtera, ada KPPS, ada CBO Academy, ada Media Sorot Nasional, ada Germa Sejahtera. Tentu ini luar biasa. Nah, Germa Sejahtera adalah sebuah gerakan masyarakat hidup sehat yang intinya adalah mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Sehat itu tidak hanya sehat fisik, sehat psikis, finansial juga, ya, dan sehat spiritual, ya. Berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, kolaborasi ini luar biasa, jadi kekuatan yang sangat dahsyat di lapangan. Nah,
Bentuk kegiatan Bapak sekalian, bentuk kegiatan kita adalah apa? Bentuk kegiatan Bos Indonesia dan Germas adalah online dan offline. Online-nya kita bisa edukasi bisnis, kursus bisnis, edukasi pola hidup sehat. Offline-nya bisa edukasi bisnis online, edukasi Germas sejahtera, pemeriksaan kesehatan, olahraga, jalan sehat bersama dan sebagainya. Nanti kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Inilah kuncinya nanti di lapangan. Nah, Bapak sekalian, ketika kita di lapangan tadi, sales agen terapis, tenaga kerja di lapangan dalam hal monitoring, ya kan, di lapangan terus menerus, ya itu dijadikan tim pemenangan dengan kekuatan komunitas tadi. Jadi monitoring tadi, energi yang kedua kalau dalam bicara politik. Nah, luar biasanya ketika bicara di lapangan dijadikan energi doktrin adalah apa? Operasional yang dikeluarkan adalah tentu sudah masuk budget bisnisnya. Jadi kita nggak perlu operasional lagi. Nah, inilah efisiennya kalau kita bekerja sama kolaborasi dengan komunitas kita, ya kan? Jadi Bapak sekalian, ini luar biasa ya. Jadi program doktrinasi dengan kekuatan tenaga lapangan tadi, oke? Dengan low cost tentunya ya. Nah, intinya Bapak sekalian, sukses untuk menjadi anggota Dewan Kabupaten Lebak tentu dengan tripartite sukses pileg. Ini ada sekali lagi dengan memadukan kekuatan organisasi massa, bisnis Bos Indonesia, gerakan massa hidup sehat sejahtera, tim sukses, caleg, kemudian media partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 19 tentang pers, ya kan. Nah, ini menarik. Kekuatan tiga ini, ketika kita sinergis maka tentu akan menjadikan anggota Dewan dengan low cost. Pileg dibuat dengan biaya rendah, ya kan, bahkan zero ya, kalau zero enggak lah, low lah ya, low cost dengan biaya cukup rendah duduk dewan. Karena Bapak Ibu kalau dengan duduk dewannya secara benar, secara elegan, maka dia tentu akan berbuat baik untuk konstituen dan masyarakat. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi, Bos Indonesia, Germas Sejahtera, garudapolitik.com ikut mensukseskan dalam program menuju Pileg 2024 dengan elegan, konstitusional, dengan low cost, sehingga kita benar-benar peduli kepada masyarakat. Oke Bapak sekalian, terima kasih, ya kan. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.